Sebelum matahari menyentuh kota lain di Jawa, sinarnya lebih dulu membasuh tanah ini. Banyuwangi, kota paling timur di Pulau Jawa, tempat hari dimulai lebih cepat dan kehidupan berjalan dalam irama yang unik. Di balik gunung dan lautnya yang megah, Banyuwangi menyimpan lebih dari sekadar keindahan. Ada sejarah, adat, dan cara hidup yang perlahan mengajarkan kita tentang harmoni. Secara geografis, Banyuwangi berbatasan langsung dengan Selat Bali. Letaknya strategis, sebagai penghubung Pulau Jawa dan Bali, membuatnya menjadi titik perlintasan budaya dan perdagangan sejak masa Majapahit. Nama Banyuwangi berasal dari legenda Sri Tanjung, sebuah kisah cinta dan pengorbanan yang hingga kini masih dihormati dalam berbagai upacara lokal. Banyuwangi adalah rumah bagi berbagai lanskap alam yang menakjubkan. Kawah Ijen dengan fenomena Blue Fire-nya adalah satu dari sedikit yang ada di dunia. Selain daya tarik visual, gunung ini juga menjadi sumber mata pencaharian para penambang belerang yang memikul puluhan kilo batu dari kawah setiap hari. Di sisi utara, Taman Nasional Baluran menghadirkan pemandangan sabana luas, dijuluki Afrika Van Java. Sementara di selatan, Taman Nasional Alas Purwo menyimpan hutan purba yang dipercaya sebagai tanah spiritual dan tempat bersemayam para leluhur. Banyuwangi juga dikenal dengan garis pantainya. Pantai Pulau Merah dengan matahari terbenamnya dan Jilen di Plengkung yang termasuk salah satu spot surfing terbaik dunia. Banyuwangi memiliki masyarakat yang plural. Suku Osing adalah penduduk asli yang masih menjaga bahasa, rumah adat, dan sistem sosial warisan leluhur. Selain Osing, Banyuwangi dihuni oleh Jawa, Madura, Bali, hingga keturunan Arab dan Tionghoa yang hidup berdampingan. Harmoni ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, pasar tradisional yang hidup, gotong royong desa, hingga warung kopi tempat warga tua dan muda berdiskusi santai tentang politik, panen, dan masa depan. Banyuwangi dikenal sebagai kota festival. Pemerintah daerah telah mengangkat lebih dari 70 festival budaya dan seni dalam 1 tahun. Tapi, di balik agenda itu, ada budaya yang hidup. Tari gandrung dulunya dipersembahkan kepada Dewi Padi sebagai bentuk syukur. Kini menjadi lambang kecintaan dan penyambutan tamu. Ritual seblang hanya bisa ditarikan oleh perempuan yang dianggap terpilih. Ia bukan sekadar pertunjukan, tapi bentuk komunikasi spiritual dan pelestarian leluhur. Ada juga tradisi barong ider bumi, larung sesaji, hingga seni macapat dan mocopatan yang terus diajarkan di desa-desa. Banyuwangi tidak sekadar melestarikan budaya, ia membuatnya tetap relevan. Meski dikenal sebagai kota tradisi, Banyuwangi tidak tertinggal. Digitalisasi desa, bandara internasional, infrastruktur wisata, hingga UMKM kreatif tumbuh di sini. Kota ini mencoba membangun tanpa merusak akar. Anak mudanya mulai kembali bertani dengan teknologi, membuat konten budaya, dan menjual produk lokal ke pasar global. Banyuwangi tumbuh, tapi tidak lupa dari mana ia berasal. Banyuwangi bukan hanya titik geografis, ia adalah ruang belajar tentang bagaimana hidup selaras dengan alam, dengan warisan, dan dengan sesama. Di sini, hari dimulai lebih dulu, tapi pelajaran yang ditawarkan bisa bertahan selamanya. Banyuwangi, cahaya dari timur, cermin Indonesia.